It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Sebagai manusia, maka kita semua selalu melakukan interaksi sosial di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sosial, interaksi memiliki peranan yang sangat penting, bahkan menjadi salah satu kunci kehidupan. Hal ini dikarenakan tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jika dua orang bertemu secara badannya saja, maka interaksi sosial belum terjadi. Namun, ketika mereka mulai berbicara, saling bekerja sama, maka interaksi sosial akan muncul. Interaksi sosial dimulai pada saat dua orang bertemu, saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan berselisih. Interaksi yang berkembang di masyarakat akan mengubah pola pikir dan mungkin terjadi mobilitas sosial. Pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Karena kalau kamu berbicara dengan diri kamu sendiri, itu tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Simbol-simbol tersebut dapat diartikan sebagai bahasa yang dimengerti oleh pelaku-pelaku yang melakukan interaksi. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu dari terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, maupun kelompok dan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon karena proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi ataupun kontak fisik. Orang dapat melakukan kontak sosial tanpa menyentuh, misalnya melalui telepon. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Hal terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, bisa berupa pembicaraan, gerak-gerakan fisik, ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang disampaikan oleh pelaku. 5 pokok dasar dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang dipakai komunikator. Yang keempat, media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, efek. Efek merupakan perubahan dari komunikan setelah dapat pesan dari komunikator. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antara individu yang berinteraksi. Interaksi secara langsung dilakukan tanpa perantara atau pihak ketiga, contohnya berkomunikasi tatap muka, atau kita melihat muka tanpa bantuan teknologi apapun. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan sarana berkomunikasi, contohnya kita berbicara melalui telepon. Sekarang, pastinya kita semua tahu bahwa kehidupan kita semua tidaklah terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengisi keseharian kita dengan melakukan berbagai interaksi sosial yang baik dan membangun masyarakat Indonesia. Hey, yeah, made that money on a money.